Shalom semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita ada di minggu yang kedua di bulan Oktober ini. Biarlah kita yang hadir hari ini boleh bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Baik, kita akan buka hati kita dan kita dengar firman Tuhan. Siap untuk dengar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengangkat satu tokoh yang disebutkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya, dan ada dua surat yang dia menyebutkan nama ini, yaitu di dalam Kolose dan Filemon. Nah, seringkali di dalam setiap surat kiriman Paulus, dia mengakhirinya dengan ada yang namanya penutup salam dan berkat. Nah, di dalam setiap surat-suratnya itu dia suka menulis beberapa nama orang, beberapa nama teman-teman yang ada di sekeliling dia dan yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Karena itu saya tertarik dengan satu nama, yaitu nama ini jarang kita dengar, yaitu Epafras. Belum pernah dengar kan? Nah, sekarang kita mau dengar nih. Apa sih, siapa dia? Yuk kita buka di dalam Kolose pasal 4 ayat 12. Kolose pasal yang keempat ayat 12. Kolose pasal 4 ayat 12. Udah dapat semuanya, bilang amin. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ya, jadi ada Epafras. Dia itu ditulis bahwa Paulus bilang bahwa dia itu teman sekerja, ya, dia hamba Kristus Yesus. Kalau di Filemon pasal 1, Filemon itu hanya satu pasal, ayat yang ke-23 di situ Paulus menjelaskan bahwa dia adalah teman sepenjara karena Kristus. Berarti Epafras ini adalah teman sepelayanannya Paulus yang di dalam Kolose pasal 4. Uniknya dari hamba Tuhan ini adalah dia selalu bergumul di dalam doanya untuk orang-orang yang ada di Kolose saat itu. Dia bergumul di dalam doanya. Berarti ada sebuah doa, ada sebuah permohonan, ada sebuah keinginan yang selalu dia gumuli di dalam doanya untuk orang-orang yang ada di Kolose saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menulis bahwa apa yang dia gumuli? Supaya kamu, amin, berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa. Amin. Jadi menjadi dewasa itu sangat penting. Menjadi dewasa itu harus, bukan pilihan, tapi keharusan. Amin. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita secara manusia, ya secara jasmani kita lahir, ada masa kanak-kanak, ada masa di bayi, kanak-kanak, remaja, kaum muda, dan masa dewasa. Dan itu masuk dalam sebuah proses. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita bicara yang dimaksud oleh seorang hamba Kristus yang bernama Epafras ini, yaitu dia menginginkan, dia menggumuli supaya orang-orang yang ada di Kolose saat itu dan kita yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya apa? Supaya kita berdiri teguh di dalam kedewasaan kita sebagai orang-orang dewasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal kedewasaan di dalam Tuhan, dewasa secara rohani tidak bisa kita ukur dari seberapa rajinnya orang itu bergereja. Kita tidak bisa ukur seberapa dia membaca Alkitab. Kita tidak bisa ukur seberapa full time atau tidaknya dia melayani Tuhan. Amin, setuju ya. Kita nggak bisa ukur dari hal-hal seperti itu. Karena itu hari ini kita mau melihat diri kita masing-masing. Kita mau melihat diri kita masing-masing, seberapa kita dewasa di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam artikel, banyak artikel yang ada di YouTube dan sebagainya, ada begitu banyak orang hamba Tuhan menulis tentang ciri-ciri dewasa di dalam rohani. Betul? Saudara nggak percaya, pulang saudara bisa baca. Terlalu banyak ketentuan, cirinya ini harus seperti ini baru bisa dikatakan dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara rohani. Tapi hari ini saya merangkumnya menjadi 3 bagian saja. Mau 3 apa 6? 3 apa 6? 6? 3 aja ya biar cepet. Oke, yang pertama kita mau lihat, kita mau mengukur kedewasaan rohani dapat dilihat dari hal-hal berikut. Hal yang pertama adalah kalau kita dewasa, kita mau mengukurnya dari cinta dan hubungan kita. Asik. Kalau bicara cinta, anak muda senang nih, ya. Kenapa saya mengambil yang pertama itu adalah cinta dan hubungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hanya orang dewasa lah yang berpikir bahwa saya tidak lagi mau main-main sama cinta, dia akan mengambil keputusan, ya saya udah umur sekian, ini kita bicara secara jasmani dulu ya. Saya udah umur 35, 45, saya harus punya keyakinan, saya harus berpikir kepada siapa saya harus memilih menjadi pribadi yang akan menemani hidup saya selama-lamanya. Ada amin. Yuk, jangan lama-lama. Udah punya ketetapan, udah memilih. Ya, anak muda senyum-senyum nih. Ya, itu secara jasmani. Demikian juga hal rohani Bapak Ibu. Kita harus memilih ketetapan hati kita, siapa pribadi yang akan menemani saya seumur hidup saya, bahkan sampai kepada kekekalan. Udah pilih siapa? Udah ya, Yesus. Amin. Udah pilih Yesus sebagai pribadi, ya ini pacar saya. Kenapa saya bilang pacar? Karena firman Tuhan menjelaskan bahwa kita ini mempelai perempuan. Amin. Yesus adalah mempelai laki-laki. Karena itu kita harus pilih dia, satu-satunya cinta yang harus kita berikan kepada pribadi tersebut. Jangan mendua, amin. Amin. Jangan mendua, tapi satu, pribadi. Karena Tuhan tidak pernah membagi cintanya. Tuhan mencintai semua umat itu sama rata, sama besar. Karena itu secara rohani kita menetapkan Yesus sebagai pribadi yang akan saya cintai. Karena itu jagalah cintamu itu
dengan sebaik-baiknya. Amin. Jaga cinta kita, jaga hubungan kita. Jangan mendua. Itu sebabnya dalam hukum 10 hukum itu Allah memulainya dengan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena dia mau menjadi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Dia mau jadi pribadi satu-satunya yang dicintai oleh kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah pembahasan di KKA kita bahas tentang tabut Allah yang diambil oleh orang Filistin. Ya, mereka ambil, mereka rampas dan bawa. Mereka pikir kalau ada tabut Allah mereka pasti menang di sana, ya enggak? Ya, lalu mereka menaruh di kuil Dagon. Dagon itu tempat pemujaan mereka ya. Taruh di situ, disejajarkan di situ. Lalu keesokan harinya dagongnya jatuh, ya enggak? Ya, besok mereka angkat lagi dagongnya taruh lagi. Besok pagi mereka lihat lagi dagongnya udah jatuh, bahkan lehernya putus. Terus menyembah kepada tabut Allah. Bapak Ibu, Allah tidak mau kita mensejajarkan dia dengan Allah yang lain. Amin. Ya, dia nggak mau diduakan. Dia hanya mau dia jadi Tuhan satu-satunya bagi kita, menjadi pacar kesayangan kita, pendamping hidup kita. Karena itu kita harus jaga cinta dan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jaga hubungan kita dengan Tuhan ya. Dia Allah yang pingin ngobrol dengan kita. Ngobrol lah lewat doa. Dia Allah yang pribadi yang pingin dipuji. Puji dan sembahlah dia waktu saat engkau berdoa. Saat engkau di kamarmu. Saat engkau ada di rumah ibadahmu. Saat di mana saja. Kalau engkau rindu kepada pribadi yang engkau pilih menjadi satu pribadi dan tidak tergantikan untuk kita cintai. Maka jaga hubungan itu dengan baik. Puji dia, sembah dia. Tinggikan dia, ya. Secara manusia aja kita suka membanggakan pacar kita, ya enggak? Ada enggak ibu-ibu suka membanggakan suaminya? Amin, amin. Enggak ada? Ada, di sini mah ada. Oh, semua istri mah suka muji suaminya. Ada amin suami-suami. Karena itu suami-suami juga harus memuji istrinya. Pacar saya mau baik. Transport kalau nggak ada duit mah ditransfer segala macam. Bagaimana dengan pacar kita secara rohani? Amin. Tuhan kita pribadi, Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, dengan cuma-cuma dia berikan itu dan mencintai kita apa adanya. Kalau dunia biasa melihat dia dari turunan mana nih, karakternya baik apa enggak, keluarganya gimana. Tuhan tidak seperti itu. Amin. Dia menerima kita apa adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya beri contoh tentang betapa cintanya seorang hamba yang satu ini kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada pribadi yang dia agung-agungkan itu, sehingga dia rela mengorbankan apa yang menjadi kebanggaan secara manusia. Abraham cerita tentang dia mempersembahkan Ishak. Di dalam cerita itu kebanyakan kita melihat bahwa Abraham diuji imannya, ya enggak? Ya. Tetapi ingat baik-baik, bukan saja iman Abraham diuji, tapi di situ juga Allah menguji cintanya Abraham itu kepada dirinya. Apakah Abraham lebih memilih mencintai Ishak yang sudah lama dia agung-agungkan, yang sudah lama dia rindu-rindukan, dan Tuhan berikan Ishak itu sebagai satu-satunya ahli waris, tapi Allah suruh dia mengorbankan Ishak. Bapak Ibu Saudara, cerita ini mengisahkan kepada kita bahwa Abraham tidak memilih Ishak, tapi Abraham memilih mencintai Tuhan. Amin. Dia memilih mencintai Tuhan, sehingga waktu Allah berfirman, serahkanlah, persembahkanlah Ishak bagiku, dia langsung mengerjakan semuanya. Karena dia lebih memilih mencintai Allah daripada anaknya.
Ada amin. Ada amin. Tapi bertolak belakang dengan satu peristiwa yang Yesus berikan, mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu. Yaitu cerita kisah tentang anak muda yang kaya yang datang kepada Tuhan dan bertanya begini. Guru, apa yang harus saya perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lalu dalam cerita singkat cerita itu mengatakan bahwa yang mencuri udah dia lakukan. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, itu dia lakukan loh. Tapi Yesus bilang kepadanya, kalau engkau ingin sempurna, pergilah dan jualah semua hartamu, bagikan itu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Bertolak belakang dengan keputusan yang diberikan Abraham. Bertolak belakang. Pemuda yang kaya ini membelakangi Yesus, pergi dengan hati yang sedih. Amin. Udah baca ya ceritanya? Dia meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Bukan berarti Yesus ingin anak muda itu menjadi miskin, menjual seluruh hartanya. Tapi Yesus hanya ingin melihat seberapa besar cintanya kepada Yesus, Tuhan yang adalah sumber dari segala yang ada di dunia ini, yang dia harus pilih. Tapi catatan cerita ini di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26 itu mengisahkan bahwa anak muda itu pergi dengan rasa sedih. Sehingga Yesus perlu bilang kepada murid-muridnya saat ini, kumpulkanlah harta yang di surga. Karena yang di dunia ini dimakan ngengat. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi waktu kita memilih Yesus, memilih Kristus sebagai pribadi satu-satunya akan mendampingi saat ini, dia mendampingi kita dan terus mendampingi kita nanti di kekekalan, maka jagalah cintamu kepadanya. Amin. Jaga hubungan. Karena dia mencintai kita tanpa pamrih. Amin. Dengan demikian mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita memilih, saya percaya semua kita di tempat ini sudah punya komitmen, sudah punya pilihan pribadi yang akan dan terus ada di dalam hidup saudara, Bapak Ibu dan saya. Yaitu Yesus yang mencintai kita tanpa melihat siapa kita. Hari ini kita mau belajar untuk menjaga cinta itu, membalas cinta itu, menjaga hubungan itu tetap hangat. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jaga api cinta itu. Kalau secara manusia mungkin kadang-kadang orang kalau udah berkeluarga punya anak 1, 2 kadang-kadang cintanya masih sama waktu pacaran apa enggak? Beda kan? Nah, karena itulah Yesus ingin mengajarkan, yuk kita jaga cinta itu. Amin. Amin. Nah dengan demikian mari Bapak Ibu, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita memilih keputusan yang diberikan oleh Abraham atau keputusan anak muda yang kaya itu. Dengan demikian hal yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah iman. Waktu kita belajar mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya, waktu kita belajar menjaga hubungan itu dengan Kristus Yesus Tuhan kita, maka tentulah di situ ada banyak ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan waktu kita mengenal Dia dengan sebaik-baiknya, maka iman percaya kita pasti kokoh. Pasti, gak mungkin gak. Saya yakin. Kalau pertama itu cinta dan hubungan kita jaga, pasti iman kita bertumbuh di dalam Dia. Amin. Yuk lihat Ibrani pasal 11 tentang saksi iman. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 24 sampai dengan 27 saya akan ambil contoh ini. Seorang tokoh yang luar biasa. Kenapa enggak ambil Abraham? Bukankah Abraham itu dijuluki bapak segala orang percaya? Amin. Tapi saya ambil Musa.
apa yang ditulis Alkitab. Ayat yang ke-24 katakan begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Amin. Karena iman Musa setelah dewasa dia menolak untuk disebut sebagai anak putri Firaun. Ayat 25 bilang begini, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya angkat tokoh Musa sebagai contoh iman yang kokoh di dalam hidup kita? Karena kita tahu peristiwa kenapa Musa bisa sampai ke istana Firaun itu karena pada saat itu Firaun memerintah untuk setiap anak-anak laki-laki dibunuh dan Tuhan memilih Musa untuk selamat pada saat itu. Amin. Sehingga Musa ditaruh di sungai lalu dibawa terus, dan yang menemukan Musa adalah putri Firaun. Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita, ibunya dari Musa itulah yang menyusui Musa. Musa hidup di istana Firaun, megah, banyak harta di sana, banyak kekayaan, banyak makanan yang enak, hidupnya enak di sana, dan dia hanya disusui oleh ibunya hanya ya paling lama 2 tahun lah. Karena seorang anak masih menyusui kepada ibunya pasti batas umurnya 2 tahun. Nah, karena itu saya melihat bahwa saya terkesan dengan si Musa ini. Dia dididik oleh putri Firaun dengan segala budaya orang Mesir di sana. Tapi dia tidak terpengaruh oleh budaya orang Mesir. Sehingga dia masuk di dalam saksi iman. Karena iman maka Musa setelah dewasa dia menolak. Bahkan dia memilih untuk keluar dari istana Firaun. Perhatikan ayat yang ada di ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa memilih menolak untuk disebut anak putri Firaun. Dia memilih untuk keluar dari kesenangan secara sementara. Firman Tuhan bilang sementara. Dia memilih untuk keluar walaupun dia tahu konsekuensi yang dia dapat. Dia lari dari Firaun, pastilah dia dikejar-kejar, pastilah dia akan hidup terlantar di luar sana, gak makan seperti apa yang dia makan di kerajaan Firaun. Tapi dia memilih untuk keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa kita sekarang saat ini ada di dunia ini, kita seperti Musa. Kita ada di dunia ini sementara. Waktu Tuhan memilih kita, waktu kita merasa bahwa ya saya harus dewasa dan saya sudah dewasa, kita memilih untuk disebut anak-anak dunia ini. Amin. Kita memilih untuk meninggalkan segala kesenangan-kesenangan demi siapa? Demi Kristus Yesus yang telah mati bagi saya dan saudara. Dengan demikian Bapak Ibu, terkadang ini yang sering kali menjadi penghalang untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Pekerjaan kita kadang-kadang menjadikan kita penghalang. Anak-anak kita seperti tadi Abraham, dia enggak menjadikan Ishak sebagai penghalang untuk menyatakan cintanya kepada Allah. Tapi dia hanya melihat bahwa waktu dia membalas cinta itu dengan sebaik-baiknya, Allah memberi solusi dalam semuanya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaga cinta kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya iman kita semakin kokoh. Waktu kita ditempatkan di dunia ini seperti Musa lah,
dia diajarkan oleh semua filsafat Mesir, tapi dia tidak dipengaruhi oleh semuanya itu. Kita boleh ada di dunia ini dengan segala macam ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan oleh Alkitab boleh datang kepada kita. Semua godaan boleh datang kepada kita. Tapi kita harus tampil menjadi berdiri kokoh di dalam kedewasaan kita. Dan kita menolak semuanya. Demi siapa? Demi Kristus Yesus yang telah memilih kita menjadi mempelai perempuan. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hal yang berikut, hal yang ketiga yang akan ingin kita bahas bersama-sama. Yaitu pada saat kita menjaga hubungan kita. Kita menjaga cinta kita kepada Tuhan. Lalu kita memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Bahwa kita hanya mempercayai Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka hal yang berikut yang kita lakukan adalah kita menjaga sikap hidup kita di hadapannya. Amin. Sebagai orang dewasa, kita tahu sikap hidup yang bagaimana di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Dengan demikian, mari kita lihat ada beberapa ayat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus yang pasal kelima ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal yang kelima. Yuk di situ aja. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bodoh. Yang pertama kita melihat bahwa orang-orang dewasa tahu memperhatikan bagaimana dia harus hidup. Amin. Orang-orang dewasa harus tahu itu. Kalau anak-anak mungkin sembarangan terpengaruh. Kalau orang ngomong A dia ikut ngomong A dan sebagainya. Tapi sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang-orang yang menjaga sikap hidupnya. Memperhatikan dengan seksama bagaimana dia harus hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Amin. Yang berikut, apalagi yang ditulis di dalam Efesus pasal 15 sampai ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan bilang apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang dewasa mengerti apa yang harus dia lakukan dan memahami apa yang harus dia pakai, apa yang harus dia singkapi dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Dan pergunakanlah waktu, kata firman Tuhan. Karena waktu kita adalah sesaat. Kita jangan bilang wah gampang, waktu masih panjang untuk saya. Saya setia kepada Tuhan nanti saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang apa? Selalu mempergunakan waktu yang ada karena waktu di depan kita yang ada di sekeliling kita adalah jahat adanya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membenahi cinta kita kepada Tuhan. Kesempatan untuk membenahi hubungan kita dengan Tuhan. Kesempatan untuk kita punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan mempercayai satu Allah saja di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita selalu berusaha mengerti kehendak Allah. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Allah selalu berkehendak untuk membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Allah selalu berkehendak untuk memulihkan kita. Mungkin kita melihat diri kita, akhir-akhir ini mungkin cinta kita sedikit kendor. Cinta kita sudah mulai yang namanya suam-suam kuku. Yuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berdirilah kokoh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena dengan demikian maka kita bisa menjaga cinta itu. Bilang kepada Tuhan.
Pegang tanganku Tuhan. Supaya aku bukan menjadi orang-orang yang bodoh, tapi aku menjadi orang-orang yang arif. Melihat segala apa yang ada di dalam hidup ini. Dan mempergunakan waktu yang ada. Mengerti kehendak Tuhan. Dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan ini sebaik-baiknya. Hidup ini hanyalah sementara. Maka pergunakanlah waktu ini dengan baik. Tuhan bilang kepada Tuhan. Tuhan, mungkin cintaku sudah mulai berkurang. Pulihkan hubunganku Tuhan. Pulihkan Tuhan, karena aku ingin memiliki iman yang kokoh di dalam-Mu. Aku dapat mengerti kehendak-Mu karena aku dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bawa hidup-Mu, bawa pikiran-Mu, bawa perasaan-Mu kepada Tuhan dan biarkan Dia mengubah hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang tadi dari Raffines Gajah. Segala puji, segala pujian dan syukur. Kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah melihat keadaan kita. Kita bersyukur karena Tuhan hanya mau memulihkan kita. Haleluya. Angkat tanganmu. Bahwa segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau pribadi yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau pribadi yang selalu mencintai kami apa adanya. Engkau pribadi yang akan terus memulihkan kami. Dan menemani kami seumur hidup kami bahkan sampai kekekalan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Inilah kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari pulihkan hidup kami Allah. Haleluya. Segala pujian dan syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat Tuhan memanggil kita dan menyelamatkan kita, kita dilahirkan sebagai bayi-bayi rohani. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak tetap menjadi bayi rohani, tetapi kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Nah, untuk mencapai kedewasaan diperlukan proses. Dan mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, apakah kita sudah bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa secara rohani, ataukah kita masih bayi rohani? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita ciri-ciri manusia yang dewasa secara rohani. Oleh karena itu mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah dewasa ataukah saya masih bayi rohani? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu.
Tetapi pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, tolong saya, mampukan saya, beri saya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Beri saya rasa haus dan lapar akan persekutuan dengan Engkau, sehingga aku terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan akan tolong kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi standar bagi hidup kami. Untuk kami boleh menilai diri kami. Apakah kami sudah dewasa di hadapan-Mu atau sesungguhnya kami masih bayi rohani. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan hidup mereka. Tetapi apapun keadaan mereka, hamba percaya dan menyerahkan sepenuhnya seluruh sidang jemaat-Mu dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit saat ini akan pulang dengan satu keyakinan bahwa kami sudah disembuhkan. Kami yang datang dengan beban yang berat karena kebutuhan ekonomi, karena pergumulan, akan pulang dengan satu keyakinan juga bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami yang datang dengan beban berat akan pulang dengan membawa kelegaan karena kami menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk perayaan Natal kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember. Biarlah Tuhan akan tolong sehingga semua kebutuhan dana yang kami butuhkan Tuhan sediakan melalui kami jemaat-Mu. Beri kami iman untuk menuliskan sejumlah angka yang Tuhan mau kami tulis sebagai janji iman kami. Terpujilah nama-Mu, berkati para panitia, berikan kesatuan hati. Dan kami jemaat akan mendukung supaya perayaan Natal kali ini menjadi perayaan Natal yang sungguh-sungguh membuat kami bersukacita di hadapan Tuhan dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Bapak Ibu silakan duduk dulu, kita ada pengumuman.